Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat walaupun kita masih belajarnya melalui jarak jauh. Nah teman-teman, pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam yang sudah memasuki pelajaran 7, yaitu ibadah sholat. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjalankan ibadah sholat dengan tertib. Yang kedua, siswa mampu memahami hikmah ibadah sholat. Apakah teman-teman ingat sholat itu adalah rukun Islam yang keberapa ya? Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tidak akan sempurna Islam seseorang jika ia tidak melakukan sholat atau melalaikan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim ya teman-teman. Sholat juga adalah tiang agama. Bagi setiap muslim yang menjalankan sholat berarti telah mendirikan agamanya. Namun sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah merobohkan agamanya. Sholat juga dalam bahasa diartikan adalah doa. Bagi orang muslim, sholat merupakan sarana untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini yang pertama, sholat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah semua ketaatan yang dilakukan oleh orang muslim sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah sholat merupakan wujud ketaatan kita sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahalanya. Kedua, sholat merupakan ungkapan rasa syukur. Allah telah memberi kita kenikmatan yang sangat banyak. Jika kita menghitungnya, jelas kita tidak akan bisa. Semua nikmat yang telah diberikan kepada kita wajib kita syukuri teman-teman. Salah satunya dengan cara menjalankan ibadah sholat dengan baik. Di sini Ibu Guru juga akan menjelaskan hikmah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang penting dan utama bagi umat Islam. Begitu pentingnya ibadah sholat, Allah memanggil sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap langsung kepadanya untuk menerima perintah sholat. Hal itu terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara itu, perintah-perintah yang lain disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril.
Ibadah sholat sangat banyak membawa hikmah bagi kehidupan kita, teman-teman. Tapi di sini Bu Guru menyebutkan beberapa ya. Di sini Ibu menyebutkan 6 hikmah ibadah sholat. Yang pertama, sholat sebagai benteng hidup. Jika mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka kita akan terhindar dari perilaku keji dan mungkar. Setiap kita akan melakukan perbuatan yang buruk, kita akan selalu ingat kepada Allah dan akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, sholat sebagai sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan khusyuk merupakan wujud dari ibadah yang ikhlas dan pasrah kepada Allah Tuhan yang Maha Suci. Di dalam sholat, kita bisa berdoa meminta petunjuk, rezeki, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk akan merasa selalu dekat dengan Allah. Ia yakin apa yang diminta dalam sholatnya akan mendapat jawaban dari Allah. Hikmah yang ketiga, sholat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Ibadah sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan sombong, tinggi hati, iri dengki, kikir, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ibadah sholat juga akan mendidik hati kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, sholat sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali kita mendapat musibah atau kesulitan ya teman-teman. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan dengan mengerjakan sholat dan bersabar. Hikmah yang kelima, sholat sebagai sarana membina persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Dalam ibadah sholat kita semua sama, tidak ada yang dibedakan. Kita menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita menghadap hanya ke satu arah, yaitu kiblat atau Ka'bah. Semua berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Semua sama, tidak ada yang berbeda ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat merupakan cerminan rasa persatuan dan kesatuan yang tidak membeda-bedakan suku, jabatan, kaya, miskin, tua, atau muda. Apalagi jika ibadah sholat dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid akan menguatkan persatuan dan kesatuan. Hikmah yang keenam, sholat dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Ibadah sholat juga bisa meningkatkan kesehatan bagi tubuh kita. Banyak penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah menghindari timbulnya penyakit persendian seperti rematik, penyakit tulang belakang, stroke, penyakit wasir, dan penyakit kepala. Nah, berikut adalah beberapa hikmah yang dapat Ibu sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami hikmah ibadah sholat ini ya. Nah, dan teman-teman jangan pernah meninggalkan sholat ya. Seperti yang teman-teman tadi sudah dengarkan, begitu banyak manfaat sholat untuk kita di dunia ini. Dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, teman-teman, berikut penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Di sini ada tugas ya. Teman-teman menulis di buku tulis jadwal sholat dan sholat duha dan sholat wajib 5 waktu selama 1 pekan atau 1 minggu. Yang dimulai dari hari Kamis sekarang hingga hari Rabu minggu depan ya, yaitu tanggal 4 sampai 10 Februari 2021. Bu Guru memberikan contoh jadwal sholatnya. Nah, teman-teman nanti di buku tulisnya bikin tabel seperti yang ada pada layar ya. Tinggal teman-teman ikuti dari hari, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan harinya teman-teman isi dari hari Kamis sampai hari Rabu minggu depan. Jika teman-teman melaksanakan sholat, teman-teman gambar dengan gambar senyum. Dan apabila teman-teman tidak sholat, teman-teman tinggal isi dengan tanda silang ya. Nah, teman-teman, ini adalah tugas untuk hari ini yang dikumpulkan minggu depan. Jika tugasnya sudah selesai, teman-teman bisa difoto tugasnya dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, alhamdulillah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan materi PAI pelajaran 7. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Apabila ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa bertanya langsung kepada Bu Guru atau Bunda di rumah. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, mari bersama-sama membaca doa penutup majelis ya. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman semua. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.